Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Lama 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Latar belakang, Orde Lama bukanlah nama asli dan pemeran pemerintahan ini. Soekarno tidak pernah mengadakan bahwa pemerintahan yang ia ingin tersebut sebagai Orde Lama. Tetapi Soeharto adalah yang telah memberikan nama Orde Lama kepada pemerintahan yang dipimpin oleh Soekarno tersebut. Orde Lama telah banyak melakukan hal-hal yang bertujuan untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia, dan berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintahan Orde Lama, terlepas dari Brazil atau tidaknya dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Orde Lama itu. Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 telah membawa kepastian di negara Indonesia. Jangan dikeluarkan dekret presiden ini, maka sistem pemerintahan Indonesia berganti dari sistem parlementer menjadi sistem demokrasi terpimpin secara tidak langsung. Isi dan daftar presiden akan membawa presiden menjadi seorang pendeta yang mana seluruh kekuasaan berada dalam jangka panjang Soekarno. Sejak berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 1945 dinamakan Kabinet Kerja yang terdiri atas 1. Kabinet Inti yang terdiri atas seorang Perdana Menteri yang dijabat oleh Presiden dan 10 Menteri. 2. Menteri-menteri muda sebanyak 60 orang. 3. Menteri-menteri ex officio yaitu pejabat negara yang karena jabatannya diangkat menjadi menteri. Pejabat tersebut adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Udara, Kepolisian Negara, Jaksa Agung, Ketua Dewan Perancangan Nasional, dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Pada periode ini muncul pemikiran di kalangan para pemimpin bangsa Indonesia. Ini dipelopori oleh Presiden Soekarno yang memandang bahwa pelaksanaan demokrasi liberal pada periode yang lalu hasilnya sangat mengecewakan. Sebagai akibat dari kekejaman tersebut, Presiden Soekarno mencetuskan konsep demokrasi terpimpin. Pada muncul ide demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Namun lama-kelamaan belajar menjadi dipimpin oleh presiden atau pemimpin besar revolusi. Maka akhirnya segala sesuatu didasarkan kepada kepemimpinan penguasaan. Dalam hal ini pelaksanaan pemerintahan dalam periode ini meskipun berdasarkan UUD 1945, tetapi kenyataan yang banyak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945. San Oncom inilah memberi peluang baginya Partai Komunis Indonesia atau PKI. Hal tersebut dimasukkan ke dalam UU RI nomor 18 tahun 1965 tentang pemerintahan daerah. Semua unsur Nasakom termasuk di dalamnya harus dipastikan dalam peningkatan unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Karena merasa mempunyai posisi yang kuat, PKI melakukan pemberontakan pada tanggal 30 September 1945 yang dibebaskan 7 orang berbeda TNI Angkatan Darat. Kesimpulan, Soekarno tidak pernah mengadakan bahwa pemerintahan yang dia ingin tersebut sebagai Orde Lama, tetapi Soeharto adalah orang yang memberikan nama Orde Lama di pemerintahan Soekarno. Dekret pemerintahan tanggal 5 Juli 1959 telah membawa kepastian kepada Indonesia. Sejak berlakunya kembalinya UUD 1945, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tersebut. Presiden Soekarno mencetuskan konsep demokrasi terpimpin. Pada muncul ide demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Namun lama-kelamaan belajar menjadi dipimpin oleh presiden atau pemimpin besar revolusi. Terima kasih.